Halo teman-teman semua. Malam ini gue mau ceritain sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih bikin dada gue sesak setiap kali mengingatnya. Bukan cerita karangan. Bukan juga kisah yang gue dengar dari orang lain. Ini pengalaman mendaki Gunung Talang, Sumatera Barat, dan jujur aja, setelah kejadian ini, gue kapok naik gunung tanpa benar-benar paham adat dan pantangannya. Kalau kalian ngerasa sendirian waktu nonton video ini, percaya deh, mungkin kalian gak sendirian. Waktu itu sekitar akhir tahun. Gue dan dua orang teman nekat mendaki Gunung Talang. Gunung ini gak setinggi Marapi atau Singgalang, tapi masyarakat sekitar sering bilang, Talang itu halus, tapi jangan coba-coba kurang ajar. Awalnya kita ketawa. Namanya juga anak muda, ngerasa logika lebih tinggi dari cerita-cerita orang tua. Kami mulai mendaki dari pagi. Cuaca cerah, kabut tipis masih menggantung, aroma belerang khas Talang mulai tercium semakin ke atas. Di jalur awal, suasananya biasa aja. Sampai akhirnya gue ngerasa ada yang aneh. Sepanjang pendakian, kami selalu merasa seperti diikuti. Bukan suara langkah. Bukan juga bayangan jelas. Tapi perasaan itu, kayak ada mata yang memperhatikan dari balik pepohonan. Gue nengok ke belakang. Kosong. Tapi pas gue nengok ke depan, salah satu teman gue berhenti mendadak. Dia bilang pelan, "Bang, dari tadi kita muter di sini-sini aja nggak sih?" Gue perhatiin sekitar. Dan benar. Pohon dengan akar menjulur itu. Batu besar berbentuk kepala. Semua terasa terulang. Padahal jalur seharusnya naik, bukan muter. Kami mulai panik, tapi masih mencoba tenang. Sampai tiba-tiba, kami dengar suara perempuan tertawa. Bukan dari jauh. Bukan dari atas atau bawah. Tapi, dari samping telinga. Gue merinding. Bulu kuduk berdiri. Salah satu teman gue langsung lemas. Mukanya pucat, bibirnya gemetar. Dia bilang, dia manggil nama gue. Kami bertiga saling tatap. Karena gak satupun dari kami yang manggil. Kabut mulai turun cepat. Jalur yang tadi jelas, mendadak seperti menghilang. Langkah kaki terasa berat, seolah tanah menahan kami untuk pergi. Dan disitulah, gue pertama kali melihatnya. Di antara kabut tipis, berdiri sosok hitam tinggi. Rambutnya panjang menyentuh tanah. Kepalanya miring tidak wajar. Dia nggak bergerak. Cuma berdiri. Menunggu. Gue mau teriak, tapi suara gue hilang. Mulut gue kebuka, tapi nggak keluar suara apapun. Dan tepat saat itu, sosok itu tersenyum. Senyuman yang bukan untuk manusia. Setelah melihat sosok hitam tinggi itu tersenyum, entah kenapa, gue sadar suasana jadi terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa. Hutan itu seperti dimatikan. Gak ada suara angin. Gak ada serangga. Bahkan suara langkah kaki kami sendiri terdengar asing. Seolah bukan kaki kami yang menyentuh tanah. Salah satu teman gue tiba-tiba ngomong dengan suara datar. "Bang, kok kita udah sore ya?" Padahal, waktu gue lihat jam, baru lewat jam 2 siang. Tapi cahaya matahari di Gunung Talang itu sudah seperti menjelang maghrib. Kabut makin tebal. Jarak pandang cuma 2 meter. Dan disitulah hal paling aneh terjadi. Jalurnya hilang. Bukan tertutup kabut. Bukan ketutupan semak. Tapi, seolah jalur itu nggak pernah ada. Kami berdiri di tengah hutan. Tanpa tanda, tanpa petunjuk. Dan anehnya, kompas yang kami bawa berputar sendiri. Jarumnya muter cepat. Lalu berhenti. Menunjuk ke arah yang jelas-jelas turunan curam berlumut. Naluri gue bilang, "Jangan ke sana." Tapi teman gue yang tadi pucat, malah melangkah duluan. Matanya kosong. Tatapan lurus ke depan. Mulutnya komat kamit. Seperti lagi ngobrol dengan seseorang yang gak kami lihat. Kami panggil namanya. Gak nyahut. Begitu kami tarik bahunya, dia kaget. Lalu teriak histeris. "Jangan pegang gue." Mereka marah. Sekejap setelah teriakan itu,
Angin kencang datang dari segala arah. Pohon-pohon bergoyang keras. Dan dari balik kabut, kami dengar suara ramai. Bukan satu, bukan dua, banyak. Seperti pasar. Seperti orang-orang ngobrol. Ada yang tertawa, ada yang berbisik. Bahkan ada suara anak kecil menangis. Tapi di depan mata, hutan tetap kosong. Gue mulai ingat pesan orang tua di kampung. Kalau di Gunung Sumatera Barat, kalau udah dengar suara ramai di tempat sepi, artinya kamu sedang masuk wilayah mereka. Gue langsung ambil keputusan. Kami duduk. Kami gak boleh melawan. Gue bacain doa seingat gue. Dengan suara pelan. Dengan niat cuma satu. Minta izin pulang. Dan di tengah doa itu, tiba-tiba ada suara perempuan lembut di belakang gue. Kalau mau pulang, jangan bawa yang bukan milikmu. Napas gue berhenti. Karena saat gue nengok ke belakang, teman gue yang satu lagi gak ada. Bukan jatuh. Bukan lari. Dia hilang. Dan dari arah semak, terdengar suara langkah mendekat. Pelan, teratur, seperti orang berjalan santai. Setelah suara langkah itu mendekat dari balik semak, gue dan satu teman gue yang tersisa berdiri kaku. Napas kami berat. Tangan dingin. Kaki seperti tertancap ke tanah. Langkah itu berhenti tepat di depan kami. Kabut terbelah perlahan. Dan dari sana, muncul sosok teman kami yang hilang. Pakaiannya sama. Tasnya sama. Wajahnya juga sama. Tapi ada satu hal yang bikin jantung gue hampir copot. Matanya. Tatapannya kosong. Bukan capek. Bukan panik. Tapi, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Dan lupa siapa dirinya. Dia senyum. Senyum tipis. Yang dingin. Kenapa kalian berhenti? Katanya pelan. Suaranya bukan suara yang biasa kami dengar. Nadanya terlalu tenang. Untuk orang yang baru saja hilang di gunung. Teman gue yang di samping gue langsung berbisik. Bang, itu beneran dia nggak? Gue nggak jawab. Karena dalam hati gue juga nanya hal yang sama. Kami ajak dia jalan. Dan anehnya, jalur yang tadi hilang, sekarang muncul lagi. Seolah gunung berkata, baik, sekarang kalian boleh lewat. Tapi sejak dia kembali, banyak hal kecil mulai terasa salah. Dia jalan paling depan. Padahal biasanya dia selalu di belakang. Dia nggak pernah nengok ke kiri atau kanan. Langkahnya lurus. Pasti. Dan yang paling aneh, setiap kali kami berhenti, dia selalu berdiri menghadap hutan. Bukan ke kami. Seolah dia sedang menunggu sesuatu keluar. Gue mulai curiga ketika dia tiba-tiba ngomong. Di atas nanti ramai kok. Kalian bakal suka. Padahal, kami sama sekali gak berniat lanjut naik. Kami mau turun. Waktu gue bilang kami harus turun, wajahnya berubah. Senyumnya hilang. Matanya menatap gue tajam. Dan dari mulutnya keluar suara berat. Bukan suara manusia normal. Turun? Kalian belum pamit. Seketika angin kembali berhembus kencang. Daun-daun berputar. Kabut naik dari tanah. Gue sadar. Ini bukan teman gue yang ngomong. Gue langsung bacain ayat sekuat yang gue bisa. Dan reaksi dia bikin lutut gue lemas. Dia menutup telinganya. Tubuhnya gemetar. Lalu tertawa. Tertawa keras. Tapi yang tertawa bukan mulutnya. Seluruh hutan ikut tertawa. Dari segala arah. Suara tua. Suara muda. Suara perempuan dan anak-anak. Dan di sela tawa itu, gue dengar bisikan pelan di telinga gue. Kalau kau mau selamat, jangan biarkan dia menoleh ke belakang. Gue nggak tahu maksudnya. Saat itu kami tinggal beberapa puluh meter lagi keluar dari batas hutan. Cahaya matahari mulai terlihat jelas.
Udara terasa lebih hangat. Tapi tepat di ambang keselamatan itu, dia berhenti. Langkahnya terhenti mendadak. Tubuhnya kaku. Lalu, kepalanya bergerak pelan ke kiri. Gue langsung teriak, "Jangan noleh." Terlambat. Begitu dia menoleh ke belakang, wajahnya berubah. Bukan berubah pelan, tapi seperti ditarik dari dalam. Matanya membesar. Mulutnya terbuka lebar. Rahangnya turun lebih panjang dari manusia normal. Dan dari dalam mulutnya keluar suara lain. Bukan satu, tapi banyak. Suara perempuan menangis. Suara orang tua mengerang. Suara anak kecil tertawa. Semua bercampur jadi satu. Tubuhnya membungkuk. Punggungnya melengkung aneh. Dan dari balik bajunya, gue lihat sesuatu bergerak. Seperti ada yang hidup di dalam tubuhnya. Teman gue di samping gue langsung jatuh terduduk, menangis sambil baca doa terbata-bata. Sementara dia mulai melangkah mundur. 1 langkah, 2 langkah, menuju hutan. Dan di balik pepohonan, kabut kembali naik. Dari dalam kabut itu, gue melihat banyak bayangan berdiri sejajar. Tinggi, pendek. Ada yang bentuknya gak manusia. Mereka menunggu, seolah berkata, "Sudah waktunya kau pulang." Gue gak mikir panjang. Gue tarik teman gue yang tersisa sekuat tenaga. Dan kami lari keluar hutan. Di belakang kami, gue dengar suara tanah runtuh. Dan jeritan panjang yang bukan suara manusia. Begitu kami benar-benar keluar jalur, suasana langsung berubah. Suara burung terdengar. Angin biasa. Hutan kembali normal. Kami selamat. Atau, begitu yang kami kira. Karena saat kami turun ke pemukiman warga, seorang bapak tua yang melihat kami langsung berkata, "Kalian bertiga naik. Kok turun cuma berdua?" Gue jawab dengan suara gemetar, "Teman kami tertinggal di atas." Bapak itu menatap kami lama, lalu menggeleng pelan. "Bukan tertinggal. Dia dipilih." Bapak itu kemudian bilang sesuatu yang bikin darah gue dingin. Gunung Talang itu punya kebiasaan. Kalau dia ngasih kembali orang yang hilang, itu artinya ada yang ditukar. Malam itu, kami menginap di rumah warga. Malam itu, rumah warga tempat kami menginap sunyi. Lampu temaram. Angin dingin masuk dari celah dinding kayu. Jam dinding berdetak pelan. Satu-satunya suara yang menemani. Gue dan teman gue tidur di ruang tamu. Bapak pemilik rumah sudah berpesan sebelum tidur, kalau dengar apapun malam ini, jangan dibuka. Jangan disahut. Awalnya gue kira itu cuma nasihat basa-basi. Sampai tepat jam 3 pagi. Tok. 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 Bukan ketukan keras. Pelan. Sabar. Seolah yang mengetuk tahu. Kami pasti dengar. Gue menahan napas. Teman gue di samping gue gemetar. Kami saling tatap. Tanpa suara. Lalu terdengar suara dari luar. Suara yang sangat kami kenal. "Bang, buka pintu." Aku kedinginan. Itu suara teman kami yang hilang. Nadanya persis. Logatnya sama. Tapi ada satu hal yang salah. Dia menyebut nama kami satu persatu. Padahal, selama bertahun-tahun berteman, dia nggak pernah melakukan itu. Ketukan kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat. Seolah, pintu itu sudah terbuka sedikit. Dari celah pintu, bau tanah basah dan belerang masuk. Bau yang sama seperti di punggung Gunung Talang. Teman gue hampir bangkit. Tapi gue pegang lengannya erat-erat. Tiba-tiba bapak pemilik rumah keluar dari kamar. Wajahnya tegang. Matanya tajam. Dia baca sesuatu pelan.
Bahasa yang gue nggak paham. Sekejap, suara di luar berubah. Bukan lagi suara teman kami, tapi suara berat, dalam, berlapis. Kau sudah bawa milik kami pergi. Sekarang kami datang menjemput. Angin kencang menghantam rumah. Dinding kayu bergetar. Lampu mati. Dalam gelap, gue dengar suara kuku menggaruk pintu. Creek. Creek. Bapak itu berteriak keras. Pulang ke tempatmu. Dan seketika, semua berhenti. Sunyi. Pagi harinya, kami menemukan jejak kaki di depan rumah. Bukan jejak sepatu. Jejak telapak kaki terbalik. Bapak itu akhirnya jujur ke kami. Gunung Talang, katanya, punya penjaga. Dan kalau manusia melanggar tanpa sadar, penjaga itu akan menitipkan sesuatu. Bukan untuk diambil, tapi untuk diikuti. Sejak malam itu, teman gue sering sakit tanpa sebab. Dan gue, setiap jam 3 pagi, selalu dengar langkah kaki. Berhenti tepat di depan pintu kamar gue. Kadang, ada suara berbisik pelan. Kita kan sudah pulang. Kenapa kau masih lari? Justru, terornya baru dimulai. Sejak pulang dari Gunung Talang, hidup gue dan satu teman gue berubah pelan-pelan. Bukan drastis, tapi cukup untuk bikin kami sadar. Ada sesuatu yang belum benar-benar pulang. Teman gue sering bengong. Tatapan kosong. Kadang senyum sendiri. Kadang bicara pelan seolah ada yang menjawab. Dan gue, tiap jam 3 pagi, selalu terbangun. Langkah kaki itu makin jelas. Berat. Pelan. Berhenti tepat di depan pintu kamar. Sampai suatu malam, gue dengar suara berbisik sangat dekat. Bukan dari luar kamar, tapi dari belakang kepala gue sendiri. Jangan lawan. Kami cuma mau pulang bersama. Besok paginya, kami kembali ke rumah bapak tua di kaki Gunung Talang itu. Kami nggak cerita panjang. Begitu lihat wajah kami, bapak itu langsung menghela napas. Dia masih ikut, ya? Kami cuma bisa mengangguk. Bapak itu bilang, yang ikut turun bersama kami. Bukan satu, tapi penanda. Dan penanda itu akan memanggil yang lain. Kalau tidak segera dipulangkan. Satu-satunya cara, ritual pemulangan. Malam itu juga dilakukan. Tanpa banyak orang. Tanpa keramaian. Hanya kami bertiga. Bapak tua itu. Dan hutan. Kami dibawa ke batas jalur pendakian. Bukan masuk ke gunung. Cukup sampai batas. Yang boleh dan tidak boleh. Bapak itu menancapkan sebatang kayu kecil ke tanah. Diikat kain putih. Lalu dia berpesan. Apapun yang kau dengar nanti, jangan menoleh. Jangan jawab. Dan jangan sebut namanya. Jam menunjukkan 3 pagi. Kabut turun pelan. Sama seperti malam pertama kami tersesat. Angin dingin menyentuh tengkuk. Lalu, suara itu datang. Langkah kaki. Banyak. Dari segala arah. Ada yang memanggil nama gue. Ada yang menangis. Ada yang tertawa. Dan di tengah semua suara itu, gue dengar suara teman kami yang hilang. Bang, aku kangen. Hati gue hancur. Air mata jatuh. Tapi gue ingat pesan bapak itu. Diam. Tiba-tiba kayu yang ditancapkan tadi bergetar keras. Tanah di sekitarnya seperti bernafas. Bapak itu membaca doa dengan suara lantang. Dan dari balik kabut, terdengar jeritan panjang. Seperti sesuatu yang dipaksa kembali. Angin berhenti mendadak. Kabut perlahan naik. Sunyi. Bapak itu terjatuh duduk. Napasnya berat. Sudah, katanya. Tapi ingat, tidak semua pulang utuh.
Sejak malam itu, langkah kaki berhenti. Bisikan menghilang. Tapi teman gue gak pernah benar-benar sembuh. Kadang dia masih terbangun jam 3 pagi, menangis tanpa sebab. Dan gue, setiap kali mencium bau tanah basah dan belerang, gue selalu teringat satu hal. Gunung Talang tidak pernah mengambil tanpa alasan. Dan yang ditinggalkan di sana belum tentu mau dilepaskan. Beberapa hari setelah ritual pemulangan itu, teman gue yang satu lagi jatuh sakit parah. Bukan sakit medis biasa. Dokter bilang tubuhnya sehat, semua normal. Tapi jiwanya seperti nggak sepenuhnya ada. Dia sering menatap kosong ke satu titik. Dan kalau ditanya apa yang dia lihat, jawabannya selalu sama. Gunungnya manggil. Kami akhirnya kembali lagi menemui bapak tua itu. Kali ini, dia mengajak kami duduk lama, tanpa langsung bicara. Akhirnya dia berkata pelan, "Temanmu yang hilang bukan mati." Kalimat itu bikin dada gue sesak. Dia dipilih untuk tinggal, lanjutnya. Bukan sebagai manusia lagi. Bapak itu menjelaskan. Di Gunung Talang ada wilayah yang tidak terlihat mata manusia. Tempat di mana waktu tidak berjalan seperti di dunia kita. Saat teman kami menoleh ke belakang di batas hutan, saat itulah dia menyetujui panggilan. Bukan dengan kata, tapi dengan sikap. Dan yang kembali ke jalur waktu itu hanyalah kulitnya. Isi di dalamnya sudah bukan sepenuhnya dia. Ritual pemulangan memang berhasil mengembalikan yang ikut. Tapi jiwa teman kami yang satu lagi sudah terlanjur terikat. Bapak itu menatap kami satu persatu, lalu berkata, "Gunung tidak jahat. Dia hanya menagih janji yang manusia sendiri tidak sadar pernah diucapkan." Sebelum kami pulang, bapak itu memberi satu pesan terakhir. Kalau kalian mendaki gunung manapun, jangan pernah merasa sendirian. Jangan sombong. Dan kalau merasa dipanggil, jangan pernah menoleh. Sekarang, setiap kali gue dengar cerita orang tersesat di gunung, atau pendaki yang pulang berubah sikap, gue percaya satu hal. Tidak semua yang kembali dari gunung adalah orang yang sama dengan yang berangkat. Gunung Talang tetap berdiri tenang sampai hari ini. Indah, hijau, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi gue, dan bagi satu jiwa yang tertinggal di sana, Gunung Talang adalah tempat di mana manusia dan alam pernah membuat kesepakatan tanpa sadar. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Dan ingat, kalau suatu hari kalian mendaki gunung dan dengar suara memanggil nama kalian dari belakang, jangan pernah menoleh.